sini kita akan melihat pada bagian YOLO ya. Di sini ya, di YOLO kita menggunakan kita load datasetnya, di mana dataset itu tuh sudah terdiri dari directory label dengan image ya. Label dengan image, kemudian nanti juga ada berupa output directory. Jadi output directory itu sudah merupakan output hasil dari pelatihan menggunakan YOLO-nya. Karena kita tahu YOLO ini memerlukan anotasi ya, menggunakan tools tertentu. Yang kami gunakan di sini adalah CVRT. Ini proses training dari YOLO-nya. Nah, kemudian ini ya. Jadi pada saat dilakukan training YOLO, maka semua kebutuhan package-nya itu juga akan teridentifikasi. Nah, sehingga nanti datanya akan dilatih ya. Nah, ini akan terbaca. Jadi di sini kita menggunakan Ultralytics ya. YOLO Ultralytics dengan kemampuan yang jauh lebih bagus daripada pendahulu-pendahulunya. Nah, di sini sudah teridentifikasi dari epoch pertama sampai epoch kesekian. Nah, itu sudah dilakukan proses training data, dan kita lihat dia berhenti pada epoch yang ke 100. Epoch ke 100 panjang banget ini training. Nah, ini berhenti pada epoch yang ke 100 ya. Berhenti, kemudian di situ di bawah juga sudah ada penjelasannya. Jadi kelasnya itu ada empat kelas, ada incisor, kemudian ada canine, ada premolar, ada molar. Nah, image-nya itu ya. Jadi sudah diberikan image-nya, ada berapa image, kemudian instant ini adalah berapa jumlah objek yang teridentifikasi dari berapa jumlah citra yang ada yang di load ke dalam model. Kemudian di sini juga ada ininya ya, box-boxnya. Di situ kan kalau dilakukan satu segmentasi maka melibatkan box-box tertentu, berapa yang kemudian terbaca. Tuh. Kemudian dievaluasi dengan menggunakan YOLO itu bagaimana hasilnya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau menggunakan YOLO itu dia melakukan identifikasi ya. Identifikasi berdasarkan bounding box yang kotak-kotak persegi panjang itu merupakan area gigi yang teridentifikasi. Jadi di situ ada incisor, ada canine, ada premolar, ada molar. Nah, itu dengan beserta akurasinya. Jadi ada 0,95, 0,90, 97. Nah, itu merupakan performa dari pengenalan untuk setiap objek menggunakan YOLO. Tuh, nah kemudian hasil trainingnya, parameter terbaiknya disimpan ya dalam file zip yang nantinya akan dipakai untuk melakukan identifikasi. Nah, ini contohnya identifikasi yang dilakukan oleh YOLO. Nah, ini ya, ini kan proses ini ya, perhitungan ada berapa di sini gigi apa sih gigi serinya. Nah, gigi incisor. Nah, di sini dikatakan gigi seri itu ada 9 ya, 9 incisor, 3 canine, kemudian ini berarti ini ompong ya, ada ompongnya. Jadi dia tidak ambil yang ompong tadi karena kan gigi seri 1, 2, 3, 4, 8 sih mesti gigi seri, tapi dia tulisnya di sini ada 9.
3 kanine. Nah, berarti ada ompong 1. Kemudian premolar itu kan memang 3. Nah, berarti ada ini 8 ya. 2, 8. Nah, ini teridentifikasi. Jadi klasifikasi di sini maksudnya untuk membedakan dia ke dalam 4 kelas. Ada incisor, ada kanine, ada premolar dengan molar, atau gigi seri, gigi taring, geraham depan dengan geraham belakang. Nah, kemudian kalau kita menggunakan segmentasi ya. Nah, tadi kalau misalkan ini ya, ada segmentasinya. Nah, ini langsung ke segmentasinya, langsung interpretasi itu seperti ini hasilnya. Oke, demikian. Ini merupakan pelatihan dari unit ya. Unit. Nah, ini merupakan modelnya loading dataset. Kemudian setelah loading, nah di sini diperlihatkan ya ada sejumlah dataset yang digunakan. Dataset terdiri dari data training, validation dengan tesnya. Nah, untuk arsitektur unit sendiri, nah ini menggunakan dasar dari CNN. Kemudian model trainingnya, nah ini model trainingnya. Ya, nah model training di sini kita latih hingga course ke-25. Nah, kemudian diperoleh loss yang terakhir adalah 0,20. Kemudian berhenti pada validation loss 0,2014. Kemudian training lossnya 0,19. Nah, bagaimana hasil dari unit sendiri sebagai sebuah segmentation? Nah, ini bisa dilihat ini ya. Jadi kalau inputnya adalah seperti ini, nah kemudian model prediksinya adalah seperti ini. Jadi semua backgroundnya itu kemudian sudah dibuat menjadi hitam, dan yang tersegmentasi menggunakan unit itu sudah berubah menjadi putih. Jadi betul-betul proses di sini adalah finalisasi, karena yang muncul hanya warna hitam dengan putih. Ini ya, ini ada beberapa. Nah, kemudian kita lakukan matriks atau pengukuran dari model unit sendiri yang menggunakan, jadi di sini kita menggunakan autoencoder. Nah, yang diperoleh itu ini F1 skornya 0,9, untuk outputnya 0,8, recallnya 0,9, precisionnya 0,89, kemudian akurasi 0,96. Jadi akurasinya cukup tinggi. Nah, di sini tadi kita membandingkan ya antara satu segmentasi gigi antara satu pemilik ID dengan ID yang lain, dan ternyata hasilnya didapat dengan akurasi 0,96. Nah, ini perbandingan ya untuk beberapa metrik pengukuran mulai dari F1 score, kemudian IOU, recall matrix, kemudian precision dengan akurasi. Nah, di sini tampak bahwa performa dari model itu sangat layak untuk diimplementasikan dalam sebuah penelitian terapan, atau karena ini merupakan basisnya adalah backend, maka sangat layak untuk diterapkan pada skala front end. Nah, tinggal nanti bagaimana data realnya itu di lapangan memang ada, ataukah misalkan mengakomodasi ya, karena kendala dalam penelitian ini adalah ketersediaan data di lapangan itu sangat kurang antara data antemortem dengan postmortem.
yang post mortem setelah kejadian itu ada, tapi sebelum kejadian itu yang tidak ada, tidak terekam dalam database orang Indonesia pada umumnya. Nah, karena itu di sini kita hadir untuk membuatkan satu sistem atau model yang kemudian nanti bisa menjadi alternatif beberapa fitur dari ID gigi seseorang, beberapa fitur gigi dari ID seseorang. Nah, jadi kondisinya gimana? Nanti itu akan terlihat lebih jelas bagaimana gigi serinya, gigi taringnya, geraham depan, geraham belakang. Nah, kita akan lihat pada biolog.